Gambarnya jelas nggak, Mbak Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin MPD, yang kami hormati para guru dan jajaran panitia KKN MDR Pesantren Matalil Falah, yang kami hormati Bapak Ibu dan pembimbing lapangan Institut Pesantren Matalil Falah, yang kami hormati Ibu Tutana MH selaku narasumber siang hari ini, serta genap peserta KNMDR Institut Pesantren Matalil Falah 2020, dan tak lupa para partipan talk show pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah berkah ini keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Baiklah teman-teman Equilibrium, pada kegiatan final kita hari ini, kelompok KKN Equilibrium akan berbincang tentang dari tema besar kelompok kita, yakni transformasi sistem pendidikan di era pandemi. Nah, pada talk show dana kita kemarin, KKN Equilibrium telah membahas tentang implementasi adopsi kebiasaan baru di era pandemi Pak Agung Khair, di mana beliau katakan bahwa kepala sekolah lah yang mempunyai wewenang penuhnya dalam suatu sekolah. Program tidak dirancang untuk semester masa pandemi. Nah, jadi seperti apakah akan dilakukan online atau online per hari? Ketika sekolah dilakukan secara offline, tentunya gunakan adaptasi kebiasaan baru terkait dengan kesehatan. Lalu pada talk show selanjutnya, melanjutkan pembahasan sebelum tentang adaptasi kebiasaan baru dan peran kepala sekolah. Equilibrium mengangkat tema strategi kepala sekolah dalam menghadapi sistem pendidikan era pandemi dengan kepala sekolah Al-Hudatayu Pak Abdul Rauf. Beliau mengatakan terjadi perbedaan kurikulum antara sebelum dan sesudah terjadinya pandemi, karena pembelajaran secara online terus tidak terlalu efektif, maka beliau menerapkan yakni gabungan antara online dan offline di MA Miftahul Hidayah. Untuk itu, pada talk show hari ini, sebagai jawaban pelengkap di talk show sebelumnya, kita mengangkat tema problem sistem pendidikan di era pandemi yang disampaikan Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah suara saya cukup jelas. Sudah jelas? Baik. Yang kami hormati Rektor Institut Pesantren Matalil Falah, segenap Wakil Rektor,
gelap dekan, serta dari panitia KKN, MDRI Mafa, dari LPPM, Bapak Ibu DPL KKN, terutama KKN Equilibrium ini, serta segenap yang ikut serta dalam pertemuan siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengambil tema terkait dengan pendidikan, begitu, terutama bagaimana dampak bagaimana gitu ya mengatasi solusi atau mencari jalan keluar gitu dalam menghadapi problem sistem pendidikan terkait dengan pandemi. Saya akan izin share screen dulu begitu ya. Saya sudah menyiapkan ini slide untuk kita bicarakan pada siang hari ini. Sebelumnya saya pastikan dulu apakah share screen-nya sudah kelihatan? Bagaimana? Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Mungkin sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, baik. Jadi temanya adalah kemarin dari Tore yang saya terima adalah bagaimana menjawab problem transformasi atau perubahan begitu sistem pendidikan di era pandemi. Jadi memang kita melihat bahwasanya dunia pendidikan adalah merupakan salah satu yang terdampak gitu ketika pandemi ini terjadi. Paling tidak di Indonesia tercatat mulai awal Maret atau pertengahan Maret begitu ya. Waktu itu dimulai dengan adanya edaran dari dinas untuk semuanya memulai dengan bekerja dari rumah begitu, dan kemudian dilanjutkan terus sampai saat ini. Sementara ini dari kementerian kemarin dari SKB beberapa menteri, 4 menteri kalau nggak salah, itu mengumumkan mungkin Januari baru akan diperbolehkan atau diperlonggar, tetapi tentu saja dengan beberapa catatan. Nah, paling tidak ketika kita memulai untuk membahas tema kita kali ini ada beberapa kata kunci begitu. Yakni yang pertama adalah soal bagaimana perubahan sistem pendidikan di era pandemi dan bagaimana kita menghadapi problem tersebut atau mencari jalan keluarnya. Nah, kita awali dari melihat dari apa sih pendidikan itu begitu. Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau anak didik di berbagai tahapan begitu ya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan sebagai bekal begitu untuk berkiprah di kemudian hari. Jadi memang intinya di sini adalah bagaimana proses pendidikan itu tidak terlepas dari kebutuhan manusia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa ketika bicara tentang transformasi, di sini ada kita lihat di kamus apa sih arti transformasi. Jadi transformasi itu adalah perubahan. Jadi bisa perubahan rupa, bentuk, fungsi dan sebagainya. Nah, kalau sistem pendidikan apa? Nah, sistem pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komponen-komponen dalam pendidikan itu apa? Nah, di dalam dunia pendidikan dikenal 7 komponen. Ini komponen dalam dunia pendidikan, di mana komponen ini saling terhubung satu sama lainnya, saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini ada tujuan pendidikan, ada isi pendidikan, ada metode pendidikan, ada alat pendidikan, ada lingkungan pendidikan, ada peserta didik, dan ada pendidik. Nah, ini adalah hal penting begitu yang perlu kita lihat sebagai bagian dari komponen pendidikan. Sebentar. Nah,
Ini komponen-komponen ini kemudian harus kita maknai sebagai bagian penting yang tidak bisa dilupakan begitu. Ketika terjadi hal satu, maka hal lainnya pasti akan terdampak. Nah, dalam pelaksanaan sistem pendidikan sendiri, ketika akan komponen-komponen yang saling terhubung tadi, jadi baik itu antara tujuan pendidikan, jadi untuk apa sih pendidikan itu dilakukan begitu, isi pendidikannya, isinya apa? Isinya di situ ada kurikulum begitu, ada ada mungkin di situ juga ada kalau di tingkatan SD begitu ada RPPH begitu kan, rencana pembelajaran harian begitu. Isi pendidikan itu hal-hal yang terkait dengan tugas utama guru itu, ada dari perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada sistem evaluasi. Nah, dari situ kemudian berhubungan juga dengan metode pendidikannya. Nah, metodenya bagaimana pendidikan itu dilakukan, alat pendidikannya apakah dilakukan secara luring. Nah, secara luringnya dengan cara seperti apa? Apakah dengan cara stimulasi atau langsung misalkan calistung harus ABCD? Kalau di tingkatan mahasiswa misalkan alat pendidikannya apakah kemudian di dalam kelas menggunakan slide atau kemudian langsung dengan cara praktek sehingga membutuhkan alat-alat juga. Artinya di sini juga ada hubungan antara isi, metode dan alat. Kemudian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini bisa terkait dengan sekolah itu sendiri dan juga mungkin bisa terkait dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Kemudian ada pendidik, di sini ada guru, ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian ada peserta didik. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya sistem pendidikan itu sendiri nanti harus ada sinergi antara berbagai elemen yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan tersebut. Di sini ada 3 elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah lembaga. Kalau lembaga berarti ini bicara tentang guru, tentang karyawan, tentang pengelola begitu. Jadi semuanya masuk ketika bicara tentang lembaga. Kemudian ada anak didik atau peserta didik, ya tergantung mahasiswa, bisa kemudian peserta didik di tingkat playgroup sampai di tingkat aliyah atau SMA. Kemudian keluarga dan lingkungan. Ini yang kemudian tidak bisa terlepas ketika bicara tentang sistem pendidikan, bagaimana tujuan dari pendidikan itu pada akhirnya bisa tercapai dan bagaimana kemudian komponen-komponen di dalam sistem pendidikan itu bisa terjalankan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah yang berikutnya mengenai ini. Nah, ketiganya itu harus saling berkolaborasi dan saling menguatkan, karena tidak bisa misalkan bicara tentang pembaharuan begitu antara guru dan antara wali murid tidak nyambung misalkan. Nah, atau terjadi pertentangan. Nah, maka itu akan sangat sulit. Harus dilakukan upaya komunikasi sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Jadi kalau ada ketidaksepahaman antara apa yang dilakukan oleh sekolah dan wali murid misalkan, nah maka di sini harus ada upaya-upaya komunikasi sehingga pada akhirnya semua elemen di dalam dunia pendidikan ini bisa saling berkolaborasi dan saling menguatkan sekali lagi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tantangan dunia pendidikan saat ini adalah dunia yang diliputi pandemi, karena pandemi ini berdampak pada semua sisi kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Nah, masa pandemi membuat transformasi dunia pendidikan menjadi keharusan. Karena apa? Di sini ketika bicara tentang perubahan di dalam dunia pendidikan, maka itu lagi sekali lagi akan menyangkut 3 komponen. Tidak bisa salah satunya. Dari tujuan pendidikannya, mungkin tujuannya tetapi bagaimana tujuan itu dicapai, dengan isi pembelajaran yang seperti apa, dengan metode pembelajaran seperti apa, dengan alat yang seperti apa yang harus digunakan, kemudian lingkungan seperti apa yang harus diciptakan, pendidik dan peserta didik bagaimana kemudian untuk bergerak menuju perubahan itu. Nah, ini masing-masing harus ada upaya untuk itu tadi ya, keselarasan. Karena yang berjuang hanya satu komponen saja,
satu elemen saja untuk memenuhi 7 komponen ini, maka akan sulit. Nah, tadi kalau komponennya itu ada 7 ini, kalau elemennya tadi saya katakan ada pihak lembaga, dalam hal ini adalah sekolah, pengelola, begitu, guru, begitu, karyawan, ada anak didik, dan ada orang tua dan lingkungan. Nah, 3 elemen ini harus bekerja sama begitu untuk mencapai begitu tujuan pendidikan, dan terutama kemudian bagaimana komponen di dalam sistem pendidikan ini bisa bergerak begitu untuk menuju lebih baik. Nah, kita melihat begini ya. Jadi seharusnya kita para orang-orang yang berada di dunia pendidikan, baik itu sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik begitu. Jadi kalau mahasiswa ini kan bagian dari peserta didik. Nah, ini kita tidak usah menghindar dari perubahan, karena proses transformasi itu adalah kesemestian. Nah, kita melihat sejarah begitu ya. Ya, di sini. Jadi ini dulu. Proses transformasi dalam dunia pendidikan itu sebenarnya bukan hal baru. Karena setiap masa, setiap fase kehidupan ini ada masa-masa ketika kita mengalami perubahan. Demikian juga kalau kita menilik tentang sejarah pendidikan. Jadi misalkan kita bisa melihat contohnya pada masa dulu begitu, yang namanya sekolah, yang namanya proses pendidikan itu belum ada yang namanya proses klasikal. Model klasikal itu belum ada. Jadi kalau dirunut, bahkan kalau zaman Yunani kuno begitu, sekolahnya Plato, itu Plato yang muter ke pasar-pasar untuk mengajukan pertanyaan. Nah, dia menggali, dia mulai metode Plato ini, metodenya dia bertanya. Dari pertanyaan itu orang menjawab seperti apa. Nanti dia akan tanya, mengulang pertanyaan-pertanyaan. Sampai kemudian ada masanya murid ini kemudian berkumpul untuk mendengarkan Plato, mendengarkan uraiannya. Tapi zaman berubah begitu kan. Sampai kemudian kalau di zaman puncak kejayaan Islam, misalkan pada zaman Abbasiyah, di sana dikenal yang namanya Darul Hikmah. Orang berkumpul di perpustakaan begitu kan, untuk kemudian di masjid, di perpustakaan untuk mendatangi guru-guru begitu. Ini belum ada sistem klasikal. Siapa yang datang pada jam sekian, maka dia akan menemukan pembelajaran dari guru tertentu tanpa melihat dia usianya begitu. Artinya belum ada pentahapan sampai seperti sekarang, belum ada sistem klasikal seperti sekarang. Untuk konteks Indonesia pun seperti itu. Pada zaman itu, pada zaman dulu begitu, zaman Sunan Ampel, pesantren-pesantren yang ada sebelum tahun 1908, pondok-pondok itu, padepokan para wali, itu juga belum ada sistem klasikal. Belanda yang kemudian mengenalkan sistem klasikal itu begitu, dan itu tidak semuanya perubahan itu kemudian diterima oleh pesantren. Selalu yang namanya proses perubahan itu akan dimulai dengan proses penolakan. Nah, tapi sampai kemudian pada akhirnya justru kita, terutama orang-orang dari pesantren begitu ya, dengan prinsip al-muhafadzatu begitu, ala qawli musholih al-akhtu bil jadidil aslah begitu, kita melihat sistem klasikal kemudian diterima, bahkan kemudian muncul dari pondok-pondok pesantren itu madrasah-madrasah berbeda dengan pada zaman-zaman Darul Hikmah dulu pada masa Abbasiyah, tetapi sudah ada penjenjangan. Nah, seperti itu. Ini namanya proses. Nah, kemudian pada saat ini kita kemudian nanti kita melihat apa yang kita kenal dengan pada proses perubahan yang pada sejarah saat ini. Maka kita mengenal adanya proses transformasi pada semua pada tuntutan begitu, tuntutan yang harusnya ini kita lihat sebagai tantangan. Jadi ini proses transformasi ini akan menuai hasil yang optimal apabila seluruh elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan mau terus belajar dan berkolaborasi. Sekali lagi ini kuncinya, mau terus belajar dan berkolaborasi antara 3 elemen tadi. Nah, ada upaya untuk saling mengedukasi bahwa perubahan sistem pendidikan ini tidak seharusnya ditolak. Karena kita tidak bisa melawan zaman, itu nggak bisa.
Jadi ini harusnya tidak ditolak dan dianggap sebagai hambatan pendidikan. Akan tetapi harus ada upaya untuk melihat perubahan sebagai tantangan, sehingga semua pihak mau untuk saling belajar guna mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Ini justru yang utama. Jadi kalau kita menolak zaman, ya itu tadi, ya kita bisa melihat tidak bisa perkembangan zaman itu tidak bisa ditolak. Itu tadi saya contohkan dari masa bagaimana mengenal sekolahnya Plato hingga saat ini kan pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, di sini kemudian ya sekali lagi semua pihak harus belajar untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini memang tidak mudah bagi siapa saja. Proses penyesuaian diri ini harus dilakukan oleh semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Ya, dalam hal ini misalkan sekolah sebagai lembaga yang mengelola proses belajar mengajar atau perguruan tinggi, dia harus berubah. Harus untuk mencapai tujuan misalkan tafakuh fiddin misalkan, atau menjadi manusia, tujuannya untuk menjadi manusia yang soleh akram. Nah, ini harus dilihat kemudian bagaimana tata cara, apakah kemudian dengan kita tidak mau berubah, itu soleh akram akan tercapai. Nah, ini kan harusnya yang, ini kalau dilihat dari sisi lembaganya. Atau kalau kita misalkan tujuannya adalah tafakuh fiddin, apakah dengan menolak, perubahan itu lebih aslah, gitu. Itu lebih baik, begitu. Kenapa kita tidak kemudian itu tadi belajar dari para orang sepuh begitu untuk mencoba menerapkan itu tadi prinsip al-muhafadzah aqdimi sholih wal jalbu bil jadidil aslah itu tadi. Kalau memang kemudian teknologi ini adalah misalkan sekolah daring, ngaji daring, itu adalah menjadi penemuan baru umat manusia untuk melakukan transfer pendidikan, kenapa itu kemudian tidak diambil saja? Itu kan wasilah belajar. Tapi nanti yang harus terus dikawal kan dari sesuatu dari adat, dari akhlak belajar yang baik, itu bagaimana kemudian tetap diterapkan dengan sistem daring semacam ini. Nah, ini yang nggak ada yang mudah, dari perubahan tidak ada. Kemudian guru yang terlibat secara profesional maupun secara individual, dalam artian memang di sini yang namanya guru pun itu juga bukan hal mudah. Saya sendiri mengawal begitu ya, bagaimana sulitnya. Saya juga sendiri mengalami. Tetapi seiring berjalannya waktu, misalkan dari mulai Maret sampai hari ini Desember, ya saya kemudian mau tidak mau harus belajar. Dari yang awalnya saya tidak paham bagaimana membuat jadwal begitu ya, penjadwalan di Zoom, nggak tahu caranya bikin Google Meet begitu kan. Pada akhirnya ini bukan hal yang sulit lagi sebenarnya. Sama ketika saya kemudian, saya juga merasa bahwa pada proses 8 bulan ini atau hampir setahun pandemi ini, saya sebenarnya dapat ilmu yang luar biasa. Misalkan saya juga sekarang bisa mengakses dari rumah begitu, saya juga bisa mengikuti berbagai pertemuan internasional ya, dan belajar dari para ahli. Saya sebagai peserta begitu, maupun mungkin ada beberapa kali kesempatan sebagai pembicara. Tetapi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi luas jika kita mau meluaskan pandangan kita, tidak dengan semata-mata menolak perubahan, tetapi dengan mempelajari mana bersikap arif gitu terhadap perubahan, terhadap tuntutan zaman. Nah, di sini kemudian tadi makanya guru secara profesional maupun secara individual dia harus terus belajar untuk menghadapi perubahan itu. Kemudian orang tua, keluarga, lingkungan. Nah, di sini juga iya. Nah, misalkan begini, anak didik dan peserta didik pun atau mahasiswa juga iya. Jadi kalau dulu misalkan harus punya budget dalam satu semester berapa kali beli jilbab begitu. Nah, sekarang itu menjadi mungkin bisa menjadi kebutuhan keberapa begitu ya, karena kebutuhan terbesar sekarang bukan lagi sepatu, karena kalau Zoom sepatunya nggak kelihatan, jadi tidak sepatu ataupun jilbab begitu yang terpenting sekarang, justru kuota misalkan.
Nah, ini kan berarti semua elemen di sini harus memikirkan ulang mengenai pos-pos yang harus, mana yang dulu sering dikeluarkan dan kemudian tidak perlu, dan mana yang sekarang menjadi pos yang perlu sebagai wasilah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini menurut saya pentingnya begitu para pihak itu untuk belajar bersama. Nah, di sini dari sisi lembaga pendidikan tentu saja tadi harus menyesuaikan diri dengan metodenya, isi pembelajarannya, bahan ajarnya, dan media pembelajarannya. Tadi intinya dari 7 komponen tadi, ini yang bagian dari sistem begitu. Nah, karenanya inovasi harus terus dilakukan untuk menentukan titik kenyamanan masing-masing agar 7 komponen dari pendidikan tadi tidak terabaikan. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa proses transformasi dalam dunia pendidikan itu bukan hal baru. Dunia pendidikan sendiri selalu berubah seiring perubahan zaman. Bagaimana dulu nenek moyang kita belum mengenal sistem pendidikan modern dan sistem klasikal, saat ini itu sudah menjadi hal biasa, dan kemudian ini ada hal baru berupa pembelajaran daring dan sebagainya. Nah, secara membuktikan bahwa dunia pendidikan selalu memiliki peran cukup signifikan dalam ikut serta memberi pemahaman masyarakat untuk beradaptasi, dan bertahan terhadap situasi melalui inovasi tadi. Nah, jadi ini kemudian menjadi kata kunci untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Hanya mereka yang terus mau belajar dan berinovasilah yang akan bertahan. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan di setiap zaman tidak mungkin dibendung. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita senantiasa menerapkan prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Demikian Mbak pemaparan saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Tadi pemaparan oleh narasumber bagi para pemirsa, ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya saya mengingatkan di talk show Vindita kali ini kita mengadakan giveaway dengan grand prize yang sangat menarik, mengingat acara ini adalah acara final dari kelompok kami. Bagaimana akan diumumkan di feed media sosial kami, Kak Equilibrium. Monggo silahkan yang ingin tanya. Itu kayaknya sudah ada Mbak, saya buka ini di Equilibrium. Sudah beberapa pertanyaan. Dari Fawad Niam, pertanyaan. Assalamualaikum Budi, izinnya ada keponakan saya kelas 1 MI, bisa baca lancar dan susah dia belajar, padahal pintar sering menggunakan dan selalu menonton YouTube setiap hari. Karena cara menarik perhatiannya supaya tidak canduan dan mau belajar membaca. Silakan Ibu dijawab. Baik, terima kasih Mas Fawad Niam. Ini saya tersanjung ini beberapa kali talkshow ini Mas Niam ini selalu ada dan aktif bertanya. Terima kasih sekali. Jadi ini Mas Niam, ini yang kemudian memang saya katakan tadi semua elemen yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Di sini ada lembaga, ada orang tua,
ya kan, dan ada anak didik, ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kalau yang ngotot ingin perubahan hanya sekolah, sementara keluarga orang tua tidak siap, itu juga akan sangat berat. Jadi begini, memang akhir-akhir ini sebelum pandemi itu menimpa bumi ini, gitu ya, menimpa umat manusia, memang ada kecenderungan beberapa orang tua itu pasrah bongkoan pada sekolah, bahkan pada saat anak-anak masih di usia dini. Padahal kan sebetulnya tidak demikian, ya. Kecuali mungkin kalau anak-anak sudah usia baligh begitu ya, rata-rata anak yang mulai mondok tamat SD mereka sudah balik. Tetapi untuk anak-anak usia dini, karena kalau di dunia pendidikan itu di bawah kelas 4 itu masih, jadi sampai kelas 3 itu masih masuknya kelas rendah begitu ya. Jadi masih masuk di usia dini begitu, anak kelas 1 juga. Nah, itu mereka masih sangat penting untuk mendapatkan pendampingan yang intens dari orang tua. Jadi tidak bisa kemudian hanya dilepaskan di sekolah. Nah, walaupun misalkan sekolahnya ini full day begitu. Nah, dalam masa pandemi ini, ketika kemudian di semua sekolah menerapkan sistem daring begitu, nah kita juga lihat. Saya melihat ada perubahan pola ketika awal pandemi di bulan Maret sampai akhir semester tahun kemarin ya, sampai bulan Juni, Maret, April, Mei gitu sampai Juni, itu sekolah itu masih gagapnya luar biasa. Karena kemudian kebanyakan masih berupa video macam-macam. Tetapi memasuki bulan Juni begitu sampai Desember ini, saya pikir beberapa sekolah itu sebenarnya sudah melakukan banyak inovasi. Jadi kalau untuk kelas SD misalkan sampai SMP lah paling tidak harus mengawasi gadgetnya ini, dan kemudian yang terutama adalah ngejami. Jadi ini yang saya lakukan juga pada anak saya, baik pada masa pandemi maupun sebelum pandemi, karena anak saya kemarin juga sama, itu saya melakukan pendampingan untuk ketiga anak saya sampai kemudian bulan September kemarin mungkin ada yang kemudian sudah di pondok, tapi di pondok pun masih daring. Nah itu prosesnya seperti itu untuk anak kelas 1 SD. Orang tua yang nggak boleh kemudian ini programnya daring kok, mentah-mentah dikasih HP, ya jangan begitu. HP harus milik orang tua, hanya dibuka pada jam tertentu, dan setelah itu proses belajar. Karena gini, kalau sudah dia nggak punya batas waktu untuk pakai HP, pakai gadget, maka dunia selain gadget menurut dia akan tidak menarik. Jadi sekali lagi harus dimulai dari disiplin orang tua untuk ngejami. Nah, karena dia kasih disiplin anak untuk ngejami, ya orang tua juga harus disiplin juga, gitu. Karena tidak bisa, uswatun hasanah itu tidak mungkin bagi anak kecil kalau tidak dimulai dari orang tua. Jadi memang ada jam-jam tertentu, misalkan mungkin orang tuanya kerja juga lewat daring, itu maka harus ada kesepakatan jam berapa dia boleh pegang. Nah, selain jam itu nggak boleh. Nah, karenanya kalau dia sudah ada waktu selain gadget, ikut bermain dengan orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini yang kasus ini yang contoh kasus di sekolah anak saya itu, misalkan sekolah itu memberikan lembar kerja dan alat permainan edukatif begitu, menyiapkan itu sehingga nanti orang tua yang melakukan pendampingan termasuk dalam stimulasi bahasa. Karena tidak mungkin itu tadi, sekali lagi semuanya diserahkan pada gadget. Jadi jangan salah memaknai pembelajaran daring itu bukan berarti anak dikasih gadget, bukan. Karena pembelajaran daring itu sistematikanya, model pembelajarannya itu tetap berbeda-beda. Tidak seperti mahasiswa yang kemudian semuanya harus pakai Zoom, pakai apa, enggak. Jadi itu menurut saya sekolah, insya Allah semua sekolah ini sudah, apalagi anak-anak kelas 1 ya, itu pasti bagi sekolah yang mau berinovasi hal semacam itu, mungkin sekolah juga akan berinovasi, terutama memberikan lembar kerja, lembar tugas begitu, untuk kemudian membantu orang tua melakukan stimulasi di rumah. Jadi istilahnya masih stimulasi pembelajaran. Nah, stimulasi calistung gitu ya, stimulasi bahasa dan stimulasi motorik halus. Begitu kira-kira Mas Khairul Ni'am, Mas Fawad Ni'am ya. Jadi jangan diserahkan semuanya pada gadget. Mentang-mentang pembelajaran daring, aduh ini nak semuanya gadget untukmu. Nah, itu ya salah orang tuanya begitu. Nah, saya kembalikan Mbak Dewi, silahkan. Ada lagi pertanyaan?
Pertanyaan gue dari Lulu Ilmakmu. Di era ini banyak sekali transformasi, terutama dalam dunia pendidikan yang semula dilaksanakan luring bertransformasi menjadi daring. Nah, akhir-akhir ini beberapa sekolah sudah menerapkan sistem pembelajaran luring dengan sistem atau jaraman. Bagaimana pendapat tes pembelajaran dengan sistem shift atau jam-jaman? Terima kasih. Iya, jadi begini, menurut saya ini sangat tergantung dari sekolahnya, ya, sangat tergantung dari sekolahnya. Kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri kemarin kan memberi batasan, ya. Jadi sebenarnya nanti dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Tetapi memang beberapa sekolah itu dalam tanda kutip tidak kuat menerima tekanan orang tua untuk segera masuk begitu. Nah, kita juga melihat memang ada beberapa dampak yang kurang baik ketika anak tidak pernah bersosialisasi dengan temannya. Nah, ini yang seperti yang kemarin diutarakan oleh Bapak Menteri begitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa lembaga pendidikan itu memakai kebijakan sistem pentahapan ya. Seperti sekolah yang saya kelola sendiri itu ada sistem pentahapan. Jadi dulu misalkan saya pakainya kebijakan zonasi, tetapi kemudian pemerintah sendiri kan sempat menghapus itu zonasi, sehingga kemudian dari situ saya berpikir bahwa perlu yang namanya pentahapan. Pentahapan akan dievaluasi jika di lingkaran sekolah ada yang terkena gitu. Tetapi kalau di lingkaran sekolah itu artinya orang yang setiap hari datang ke sekolah begitu. Kalau di lingkaran sekolah tidak ada, ya berarti kita menganggap lingkaran sekolah ini aman, sehingga sistem pentahapan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Tapi begitu kemudian ada kasus, ya ini mau tidak mau semuanya harus kembali didaringkan. Tetapi kalau di lingkaran ini dianggap aman, ya ini coba kita lakukan sistem pentahapan, karena begini, shift itu nanti juga berbeda-beda ya. Nah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja, memang mau tidak mau kemudian di sini harus ada waktu-waktu tertentu begitu. Jadi begini, saya melihat beberapa orang tua yang bekerja juga tetap dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik. Biasanya adalah dengan kerjasama suami istri. Jadi bagaimana bapak misalkan dan ibu itu bisa saling berbagi peran. Pada jam berapa misalkan bapak dan ibu ini salah satunya bisa mendampingi anak. Kalau kebetulan sama-sama tidak bisa mendampingi di waktu pagi, maka bagaimana kemudian orang tua ini melakukan komunikasi kepada wali kelas begitu, sehingga dia bisa mendapatkan belajar begitu. Jadi kan gini ya, pada zaman dulu pendidikan itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua, begitu kan? Sampai kemudian ada sistem sekolah. Begitu sekolah ini mencapai sistem modern, orang tua kemudian menyerahkan semuanya ke sekolah. Sehingga ketika pandemi ini menuntut fungsi tradisional orang tua, yakni mendampingi anak-anaknya belajar, ini orang tua nggak siap terhadap peran tradisionalnya begitu, karena sebenarnya itu kan tugasnya orang tua. Sekolah membantu, sekolah memfasilitasi. Jadi kalau saat ini ditanya apa peran guru adalah memfasilitasi orang tua dan anak untuk belajar bersama mencapai tujuan pendidikan. Begitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada dua pertanyaan Bu, tetapi menurut saya ini tadi sudah dijelaskan di titik di pertanyaan. Oke, ya baik. Jadi bagaimana ini? Mungkin pesan dari Bu Tuti untuk pemirsa lain. Baik. Mungkin ya, closing statement ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung bersama saya dan KKN Equilibrium begitu dalam kesempatan kita pada siang hari ini.
Saya mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang tepat begitu, tapi semuanya adalah sebagai upaya kita untuk saling sharing. Sekali lagi tidak ada yang tidak ada yang mudah dalam menghadapi proses perubahan, bahwa kemudian pandemi ini menjadi menghantui dari sisi virusnya, tetapi juga di sisi lain ada dampak-dampak yang lain yang semuanya kita rasakan. Menurut saya yang terjadi saat ini kemudian hanya kemudian situasi ini dalam dunia pendidikan, kemudian yang bisa kita lakukan adalah satu, berkolaborasi bagi semua elemen dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan agar kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua adalah bagaimana kita terus mau berinovasi menghadapi perubahan ini sebagai tantangan, bukan dengan menghindarinya. Yang ketiga adalah mau terus belajar. Sekali lagi tujuan kita adalah bagaimana kita mencapai ridhonya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya mohon maaf, saya tidak dalam proses menjawab tadi tidak bermaksud untuk menyindir siapapun begitu ya, karena mungkin saya lebih banyak menceritakan pengalaman saya sendiri sebagai pengelola lembaga pendidikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti Nurulda karena telah mengisi acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari yang Ibu Tuti sampaikan. Ya, ini berdampak pendidikan, transformasi pendidikan jadi sebuah keharusan. Nah, transformasi ini meliputi 7 hal. Yang pertama, tujuan, isi, ketiga, metode, keempat, alat, kelima, lingkup, pendidikan, terakhir adalah peserta didik. Nah, untuk capai itu semua elemen seperti orang tua, peserta didik, pendidik, dan sekolah saling bekerja sama untuk mencapai stata yang diharapkan. Nah, transformasi pendidikan tidak terjadi akhir ini. Sejarah pendidikan sudah transformasi, jadi tidak seharusnya ditolak dan dianggap sebagai hambatan pendidikan. Terus semua harus belajar untuk menyelesaikan perubahan yang terjadi. Nah, terima kasih kami sampaikan para sumber Bu Tuti Nurulda dan para pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi aktif pada show kita hari ini. Kami meminta maaf bila ada kesalahan baik kata-kata atau teknis. Kita kembali dah merawat inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak ya. Bersama saya, Sardin Production. मेरी सुबह हो तू ही
मेरी वो